Siapa sangka, MotoGP Prancis 2025 menjadi saksi sejarah yang membalikkan segalanya. Bukan untuk Ducati, bukan pula untuk Marc Marquez, melainkan untuk Johann Zarco dan Honda yang nyaris dilupakan. Di tengah balapan yang penuh kekacauan, pria Prancis berusia 34 tahun ini bangkit sebagai pahlawan negeri sendiri, mematahkan dominasi Ducati dan membawa Honda kembali ke jalur kemenangan. Dalam satu akhir pekan yang dramatis, rekor 22 kemenangan beruntun Ducati diputus, dan juga harapan Pecco Bagnaia terkubur. Dan publik Prancis bersorak untuk pahlawan mereka yang selama ini hanya nyaris tapi tak pernah sampai. MotoGP Prancis 2025 bukan cuma cerita kemenangan. Ini adalah pembalikan takdir yang ditulis dengan hujan, keberanian, dan juga strategi brilian. Seperti apa pengakuan dari para pembalap after race dan apa saja yang terjadi? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. MotoGP Prancis 2025 menghadirkan drama luar biasa yang berakhir dengan kemenangan emosional Johann Zarco. Di tengah cuaca yang berubah-ubah, pit stop yang berulang, 2 kali start akibat red flag, serta banyaknya penalti long lap, Zarco tampil dengan ketenangan dan kecerdikannya yang jarang terlihat. Di usia 34 tahun, pembalap LCR Honda ini mencetak sejarah sebagai rider Prancis pertama yang menang di kandang sendiri sejak Pierre Moneret pada tahun 1954. Kemenangan yang tak hanya mengejutkan dunia balap, tetapi juga memutus rekor 22 kemenangan beruntun Ducati yang sejatinya mengincar rekor baru melebihi pencapaian Honda di era 90-an. Kunci sukses Zarco terletak pada strategi cermat dan eksekusi yang tenang. Dia menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang tidak tergesa-gesa melakukan pergantian motor saat hujan pertama turun, menghindari hukuman ganda long lap yang menimpa banyak rival. Zarco hanya sekali masuk pit untuk ganti motor di waktu yang tepat. Zarco berhasil menjaga ritme dan membangun keunggulan yang signifikan. Dia menyelesaikan balapan dengan selisih 19 titik di depan Marc Marquez, menciptakan kemenangan dominan dalam sejarah satu balapan paling kacau musim ini. Bagi Zarco, kemenangan ini syarat makna pribadi. Untuk pertama kalinya sepanjang karirnya di MotoGP, orang tuanya hadir langsung di sirkuit. Sang ibu yang terakhir kali melihatnya dari pedok 17 tahun yang lalu, akhirnya datang setelah diyakinkan oleh putranya untuk menyaksikan atmosfer luar biasa Le Mans. Meskipun muncul anggapan bahwa kehadiran sang ibu membawa keberuntungan, Zarco menegaskan dirinya tak percaya takhayul, meski dia bersyukur atas momen luar biasa ini. Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Zarco di kelas utama setelah sukses di GP Australia 2023. Dia mengaku sangat bangga bisa menuliskan namanya dalam sejarah balap Prancis. Saya suka sejarah motor. Saya tahu nama-nama besar. Saya menonton balapan-balapan lama. Jadi, bisa menulis satu kalimat hari ini sebagai pemenang GP Prancis itu sungguh ajaib, ujarnya penuh emosi. Secara performa, Zarco kini menjadi pembalap Honda paling bersinar. Dia mengoleksi 72 poin, hampir 2 kali lipat dari Luca Marini. Pembalap Honda lainnya yang mengumpulkan 37 poin dan jauh melampaui Joan Mir dengan 12 poin. Bahkan, wildcard Honda, Takaaki Nakagami, mampu mencetak 10 poin di Le Mans dan hampir menyamai catatan Mir. Performa gemilang ini segera memicu spekulasi terkait masa depan Zarco. Dengan kontrak Marini yang akan berakhir musim ini, Zarco dinilai sebagai kandidat kuat untuk promosi ke tim pabrikan Honda musim depan. Menanggapi rumor ini, Zarco menyatakan bahwa komunikasi dengan Honda sudah berlangsung baik bahkan sebelum kemenangan di Le Mans. Dia menyebutkan bahwa hubungan kerjanya dengan tim sangat natural, dan kini tinggal menunggu keputusan akhir pabrikan asal Jepang tersebut. Meski bos LCR Honda, Lucio Cesinello, sempat menyebut bahwa promosi ke tim pabrikan tidak ada gunanya,
Zarco justru melihat peluang ini sebagai langkah penting untuk ambisinya. Kemenangan ini tidak hanya memutus puasa kemenangan Honda sejak GP Amerika 2023 bersama Alex Rins, tetapi juga memberikan secerah harapan baru bagi pabrikan yang tengah dalam masa sulit. Apapun keputusan Honda nanti, kemenangan Zarco di Le Mans akan tercatat sebagai momen emosional yang monumental dalam sejarah MotoGP. Sebuah hari yang akan terus dikenang, bukan hanya oleh Zarco, tetapi juga oleh seluruh publik Prancis, yang akhirnya bisa merayakan kemenangan kandangnya setelah 7 dekade penantian. Di tengah euforia publik Le Mans atas kemenangan Johann Zarco, nasib berbeda justru dialami Fabio Quartararo. Pembalap Yamaha asal Nice itu mengakhiri balapan lebih cepat setelah terjatuh di tikungan terakhir Raccordaman saat balapan utama. Harapan untuk menyuguhkan kemenangan kandang bagi pendukung setianya pun sirna seketika. Sejatinya, Quartararo menunjukkan performa menjanjikan sejak awal balapan. Dia mampu menjaga posisi di grup terdepan dalam kondisi lintasan yang tidak menentu akibat hujan. Namun, saat berusaha mempertahankan ritme di lintasan yang mulai basah kembali, dia kehilangan kendali bagian depan motor dan tergelincir. Saya mencoba menekan karena tahu podium masih terbuka. Tapi lintasan licin dan saya tidak menduga kehilangan grip seperti itu. Tikungan Raccordaman memang dikenal sebagai salah satu titik paling tricky di Le Mans. Quartararo menyebut adanya gundukan yang membuat motor sangat tidak stabil, terutama dalam kondisi campuran. Meskipun sempat mengambil langkah tepat dengan memulai balapan menggunakan ban slick, keunggulan awalnya itu tidak cukup untuk membawanya ke garis finish. Dia bahkan sempat menempel Marc Marquez dalam beberapa lap, menunjukkan kemampuannya membaca kondisi balapan dengan baik. Namun, kendala teknis turut menjadi faktor penghambat. Yamaha, menurut Quartararo, belum sepenuhnya optimal dalam kondisi hujan. Hal ini terlihat dari sejumlah masalah pada sesi pemanasan dan dibandingkan dengan rider seperti Miguel Oliveira dan Jack Miller yang tampak lebih nyaman di kondisi basah, motor Yamaha milik Fabio Quartararo masih tertinggal. Meski kecewa, Quartararo tetap menunjukkan sportivitas dengan memberikan selamat kepada Johann Zarco atas kemenangannya. Dia bahkan dengan nada bercanda menyarankan agar ibunda Zarco ikut hadir di setiap balapan karena membawa aura positif. Kemenangan ini spesial untuk publik Prancis. Penonton sangat luar biasa, dan kemenangan Zarco adalah hadiah terbaik bagi mereka. Zarco harus sering membawa ibunya untuk hadir di balapan, ujarnya sambil tersenyum. Tapi Quartararo tetap optimis. Dia menilai bahwa secara keseluruhan, akhir pekan Le Mans menunjukkan progres positif dari Yamaha. Dengan pole position dan finish keempat di sprint race, timnya telah menunjukkan arah yang benar meski hasil balapan utama mengecewakan. Kami mulai menemukan setup yang pas. Butuh waktu, tapi kami di jalur yang benar. Berbanding terbalik dengan euforia di kubu Honda dan Yamaha, Pecco Bagnaia mengalami akhir pekan yang nyaris menjadi mimpi buruk. Sang juara dunia 2 kali dari Ducati harus menelan pil pahit dengan 2 kali gagal finish dan 0 poin dari 2 balapan di Le Mans. Sprint race berakhir dengan cepat bagi Bagnaia saat dia kehilangan kendali di tikungan Dunlop hanya 2 lap setelah start. Namun hasil buruk tak berhenti di situ. Dalam balapan utama, dia kembali mengalami insiden di lokasi yang sama setelah ditabrak Enea Bastianini pada lap pertama usai restart. Meski sempat kembali ke lintasan dengan motor cadangan, berbagai kendala teknis seperti tuas perpindahan gigi macet dan saklar starter motor yang tidak berfungsi membuatnya kehilangan terlalu banyak waktu. Motor pertama rusak parah dan motor kedua sempat tidak bisa dinyalakan. Saya harus menunggu 15 detik untuk kembali ke trek. Jelas Bagnaia dengan nada frustasi. Yang paling disesalkan adalah kesalahan dalam membaca cuaca. Bersama tim, Bagnaia mengandalkan perakiraan hujan lebat dan membuat strategi ban yang ternyata keliru. Dia menggunakan 3 motor berbeda dengan setup berbeda dalam satu balapan, dan tidak satu pun membuahkan hasil. Lebih jauh, Bagnaia mengakui dirinya belum mendapatkan feel yang diinginkan dari motor Desmos edisi GP musim ini. Dalam kondisi kering maupun basah, dia merasa kesulitan memberikan umpan balik yang efektif kepada tim. Motor ini tidak memberi saya rasa percaya diri untuk menekan. Dan itu membuat semua jauh lebih sulit. Finish di posisi ke-16, tertinggal 2 lap dari Zarco, jelas menjadi hasil buruk bagi Bagnaia. Meski posisinya di klasemen tetap di peringkat ketiga, gap dengan Marc Marquez di puncak semakin melebar. Bahkan, sang adik Alex Marquez kini terpaut 29 poin darinya.
Akhir pekan di Lemang menjadi pengingat keras bahwa gelar juara dunia tidak akan bisa dipertahankan tanpa pondasi strategi yang kuat, adaptasi yang cepat terhadap kondisi, dan kenyamanan mutlak dengan motor. Jika Ducati dan Bagnaia tidak segera menemukan solusi, impian hat-trick gelar juara dunia bisa terancam pupus tahun ini. Beralih ke KTM, Pedro Acosta meninggalkan Lemang dengan hasil terbaik musim ini, finish keempat namun tanpa kepuasan penuh. Pembalap muda Red Bull KTM itu menghadapi akhir pekan yang kompleks dengan pengambilan keputusan penting yang harus dilakukan dalam tekanan tinggi. Insiden nyaris terjatuh di tikungan 8 saat lap pemanasan membuat Acosta langsung masuk pit. Tepat setelah itu, pengumuman restart keluar akibat bendera merah. Saat balapan dimulai kembali, dia memilih menggunakan ban slick seperti sebagian besar pembalap lainnya, menerima konsekuensi long lap penalti ganda. Acosta sempat menembus 5 besar, menunjukkan kecepatannya yang sangat baik meski lintasan masih licin. Namun saat hujan kembali turun, keputusan itu mulai berdampak negatif. Setelah mempertimbangkan grip yang semakin buruk dan beberapa momen nyaris terjatuh, Acosta akhirnya kembali masuk ke pit berganti motor dengan ban hujan. Meski akhirnya bisa bertahan hingga finish, dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap strategi ban yang digunakan. Seharusnya kami pakai soft wet, bukan medium wet. Di akhir balapan, grip sangat buruk dan saya tidak bisa menjaga kecepatan seperti sebelumnya. Acosta juga menyoroti kondisi lintasan yang dinilainya berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan. Dia menyebut sektor pertama hingga tikungan 6 serta tikungan terakhir sangat licin. Kemungkinan karena intensitas penggunaan oleh mobil dalam event-event sebelumnya. Kendati belum naik podium, Acosta tetap menampilkan kematangan yang luar biasa. Dia membaca kondisi dengan baik, membuat keputusan penting secara mandiri dan menunjukkan bahwa dirinya sudah layak bersaing di level tertinggi. Bagi KTM, hasil ini menegaskan bahwa proyek jangka panjang bersama Acosta berada di jalur yang benar. Meski belum sempurna, pembalap muda ini terus menunjukkan potensi luar biasa yang membuatnya layak diperhitungkan sebagai bintang masa depan. Tapi, apakah untuk KTM, atau Honda, atau Yamaha?